Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Yahya, sang ustadz beristri 3. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Di sebuah pesantren terpencil yang terletak di tengah perbukitan, hiduplah seorang ustadz bernama Yahya. Meski telah beristri 3, nafsu dan ambisi Yahya tidak pernah puas. Ia bertekad menjadi terkenal dan disegani, mengaku sebagai ulama besar. Meskipun klaim ini hanyalah kebohongan yang dia ciptakan untuk menambah wibawa di mata para santri dan masyarakat sekitar. Di pesantren terpencil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, Ustadz Yahya menjalankan rencananya dengan licik dan penuh perhitungan. Setiap pagi, ia berdiri di hadapan para santri dan warga sekitar yang berkumpul untuk mendengarkan ceramahnya. Dalam setiap ucapannya, Yahya memanfaatkan ayat-ayat suci Al-Quran, membelokkan maknanya untuk kepentingan pribadi. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ia memancarkan wibawa yang membuat siapapun yang mendengarnya akan terpikat. "Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah," kata Yahya pada suatu pagi, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik pegunungan. "Ketahuilah bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang istimewa. Hanya orang-orang yang terpilih, yang benar-benar taat, yang bisa memperoleh tempat khusus di surga. Dan aku sebagai zuriat diberi amanah untuk membimbing kalian menuju jalan itu." Warga yang mendengarnya berbisik-bisik, terpesona oleh kata-kata Yahya. Mereka percaya tanpa ragu bahwa ustadz mereka memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala dalam rasa syukur, merasa beruntung bisa berada di bawah bimbingan orang yang dianggap suci. Yahya pun melanjutkan, "Barang siapa yang ingin memperoleh surga harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang tak tergoyahkan. Kalian harus patuh pada setiap ajaran yang aku sampaikan, karena itu adalah kehendak Allah dan untuk para santri yang cantik-cantik ini." Yahya melirik ke arah Aisyah, Halimah, Zahwa, Arafah, dan Khadijah. "Kalian adalah bunga-bunga yang Allah pilih untuk menjadi pendamping di surga nanti. Tapi untuk sampai ke sana, kalian harus membuktikan diri. Kalian harus berbakti dengan sepenuh hati, menuruti apa yang diperintahkan." Para santri yang disebut namanya hanya bisa menunduk, merasa tersanjung, namun juga tertekan oleh perasaan aneh yang muncul dari kata-kata sang ustadz. Mereka tidak berani membantah, tidak juga berani menolak. Kebohongan Yahya yang mengaku sebagai zuriat telah menjerat mereka dalam kebingungan yang sulit dihindari. "Wahai saudaraku," Yahya melanjutkan, "sedekah yang kalian berikan juga menjadi jalan menuju surga. Karena itu janganlah kalian ragu untuk menyisihkan harta yang kalian miliki. Seberapapun kecilnya, Allah akan melipat gandakan balasan bagi kalian di akhirat nanti. Dan aku sebagai perantara kalian akan memastikan setiap amal baik kalian diterima olehnya." Warga desa yang miskin dan sederhana itu tergerak oleh kata-kata Yahya. Meskipun hidup mereka sulit, mereka tetap mengulurkan tangan untuk memberikan sedekah, berharap surga yang dijanjikan. Sementara itu, Yahya menikmati kekayaan yang mengalir ke dalam kantongnya, merasa semakin kuat dan berkuasa dengan setiap koin yang ia kumpulkan. Suatu hari setelah memberikan ceramah, Yahya memanggil Aisyah, santri yang pertama kali ia dekati. "Aisyah, kemarilah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi," katanya dengan senyum yang penuh arti. Aisyah dengan wajah yang tegang mendekati sang ustadz. "Ada apa, ustadz?" "Aisyah, kau tahu bahwa aku telah menerima petunjuk dari Allah. Kau adalah gadis pilihannya. Aku ingin kau menjadi lebih dari sekedar santri.
Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga aku, menjadi istriku yang sah. Ini adalah kehendaknya, dan kau tidak boleh menolaknya. Aisyah terkejut, namun dia tidak berani membantah. Tapi Ustadz, aku masih muda dan jangan ragu Aisyah. Ini adalah jalan yang telah digariskan untukmu. Kau akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya nanti. Pikirkanlah apa yang lebih baik daripada menjadi istri seorang keturunan Nabi. Surga sudah menanti untukmu. Dengan kata-kata itu, Yahya berhasil menundukkan hati Aisyah yang lugu dan polos. Ia tidak bisa menolak, bahkan ketika hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Demikianlah Ustadz Yahya terus menjual ayat suci dan janji-janji surga, menipu para santri dan warga desa yang tak berdaya di hadapan kekuasaan dan tipu dayanya. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang terus membesar di dalam pesantren. Warga mulai merasakan keanehan dalam ajaran-ajaran Yahya, sementara para santri yang menjadi korban mulai merasakan ketidakadilan yang mereka alami. Tanpa mereka sadari, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Di balik dinding pesantren yang tenang, Ustadz Yahya merencanakan setiap gerakannya dengan hati-hati, bagikan seekor ular yang licik. 5 santri wanita yang cantik jelita Aisyah, Halimah, Zahwa, Arafah, dan Khadijah menjadi target utamanya. Yahya tahu bahwa untuk menaklukkan mereka, ia harus menggunakan segala tipu daya yang dimilikinya. Rayuan manis, janji surga, dan kepalsuan yang terbungkus dalam kemasan agama. Yahya memulai dengan Aisyah, gadis yang paling tua dan paling taat di antara 5 santri tersebut. Ia memanggil Aisyah ke kamarnya pada suatu malam, mengklaim bahwa ia mendapat wahyu dari Allah. "Aisyah," bisik Yahya dengan suara lembut, "kau adalah bidadari yang Allah kirimkan ke bumi. Aku melihat cahaya surga di wajahmu. Malam ini, aku mendapat petunjuk dari Allah bahwa kau ditakdirkan untuk menjadi pendampingku. Tidak hanya di dunia ini, tapi di surga juga nanti." Aisyah yang masih muda dan polos merasakan jantungnya berdebar. Kata-kata Yahya menembus hatinya, membuatnya merasa istimewa dan terpilih. "Ustadz, apakah ini benar? Apakah Allah benar-benar menginginkanku?" tanyanya dengan suara gemetar. Yahya mengangguk menatapnya dengan penuh kepalsuan. "Benar Aisyah. Ini adalah takdir yang tidak boleh kau tolak. Serahkan dirimu padaku, dan aku akan membawamu ke tempat yang paling mulia di sisi Allah. Surga sudah menantimu, dan kebahagiaan abadi adalah janjiku padamu." Dengan penuh kebahagiaan bercampur dengan ketakutan akan menolak kehendak Tuhan, Aisyah menyerahkan kegadisannya pada Yahya, merasa bahwa ia telah menjalankan takdir yang suci. Setelah berhasil dengan Aisyah, Yahya mengalihkan perhatiannya pada Halimah, yang dikenal dengan senyumannya yang menawan dan hatinya yang lembut. Ia mendekati Halimah dengan cara yang berbeda, memuji kecantikannya yang menurutnya adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan disyukuri. "Halimah," kata Yahya pada suatu pagi ketika mereka berada di kebun pesantren, "senyummu itu adalah bukti kasih sayang Allah padamu. Setiap kali aku melihatmu, hatiku bergetar karena aku tahu bahwa Allah mencintaimu lebih dari siapapun. Aku ingin kau menjadi lebih dari sekedar santri. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, menjadi pendampingku di dunia dan di akhirat." Halimah terkejut dan gugup, namun kata-kata Yahya yang manis dan lembut membuatnya merasa dihargai. "Tapi Ustadz, bagaimana dengan santri lainnya? Apa yang akan mereka katakan?" Yahya tersenyum, mendekatkan wajahnya ke Halimah. "Tidak perlu khawatir Halimah. Allah telah memilihmu untukku. Jangan biarkan apa yang dikatakan orang lain menghalangi jalan kita menuju surga. Aku berjanji, kau akan bahagia bersamaku. Kita akan menjalani hidup ini dengan cinta yang diberkati olehnya." Dengan air mata haru, Halimah merasa dirinya begitu istimewa dan menyerahkan segalanya kepada Yahya, percaya bahwa ia telah menemukan cinta sejati yang akan membawanya ke surga. Zahwa adalah gadis yang cerdas dan memiliki semangat yang tinggi. Yahya tahu bahwa ia harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menaklukkan hati Zahwa.
Pada suatu malam ketika bintang-bintang bersinar terang, Yahya memanggil Zahwa ke ruang tamu pesantren. "Zahwa," katanya dengan suara penuh arti, "kau adalah perempuan yang berbeda dari yang lain. Kau memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan Allah memberkatimu dengan akal yang cemerlang. Tapi ada satu hal yang kau butuhkan untuk melengkapi dirimu. Cinta suci yang diberkati oleh Allah. Aku ingin kau menjadi partnerku dalam menjalani misi suci ini." Zahwa merasa tersanjung, namun ia juga merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. "Ustadz, apakah ini benar-benar kehendak Allah? Aku merasa bingung." Yahya menatapnya dengan tatapan tajam namun penuh kelembutan. "Zahwa, jangan biarkan kebingungan menghalangimu dari kebahagiaan yang telah disiapkan Allah untukmu. Kau dan aku, kita adalah pasangan yang dipilih untuk menyebarkan cahayanya di dunia ini. Serahkan dirimu padaku, dan kita akan bersama-sama menempuh jalan menuju surga." Zahwa, meskipun awalnya ragu, akhirnya tak kuasa melawan kata-kata Yahya yang manis dan penuh makna. Dengan emosi yang bercampur aduk, ia menyerahkan dirinya, percaya bahwa ia telah melakukan sesuatu yang mulia. Arafah, dengan kelembutan hatinya, adalah santri yang paling mudah terpengaruh oleh kata-kata Yahya. Ia sangat taat dan selalu menganggap Yahya sebagai figur ayah yang bijaksana. Yahya menggunakan ini untuk keuntungannya, memanggil Arafah pada suatu malam di depan pintu kamarnya. "Arafah," kata Yahya dengan suara penuh kelembutan, "aku telah lama memikirkanmu. Kau adalah gadis yang sangat berbakti, dan Allah telah menunjukmu untuk menjadi bagian dari hidupku. Ini bukan sekedar perintahku, ini adalah kehendaknya." Arafah menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa terharu oleh perhatian yang Yahya tunjukkan. "Ustadz, apakah ini yang terbaik untukku?" Yahya mengangguk, mengelus pipinya dengan lembut. "Iya Arafah, kau akan menjadi istriku, dan kita akan bersama-sama menyebarkan cinta dan kebaikan di dunia ini. Surga sudah menantimu, dan aku akan memastikan kau sampai ke sana dengan selamat." Arafah, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan keharuan, menyerahkan segalanya pada Yahya, percaya bahwa ia telah dipilih untuk sesuatu yang besar. Terakhir adalah Khadijah, gadis yang paling muda dan paling polos di antara mereka. Yahya menggunakan taktik yang lebih halus, menemuinya di sebuah taman kecil di pesantren ketika angin malam bertiup lembut. "Khadijah," katanya dengan suara rendah, "kau adalah bunga yang sedang mekar. Allah telah memberkatimu dengan kecantikan yang luar biasa. Dan aku tahu bahwa kau ditakdirkan untuk menjadi pendampingku di dunia dan di akhirat." Khadijah yang masih muda dan lugu merasa terpesona oleh kata-kata Yahya. "Ustadz, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Yahya mendekat menatapnya dengan mata yang penuh kasih sayang palsu. "Khadijah, jangan takut. Aku akan membimbingmu seperti yang Allah kehendaki. Serahkan dirimu padaku, dan kau akan menjadi ratu di surga. Kita akan hidup dalam kebahagiaan abadi, karena ini adalah takdir yang telah ditentukan." Khadijah yang hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan dan ketakutan yang bercampur aduk, akhirnya menyerahkan dirinya, merasa bahwa ia telah melakukan hal yang paling benar. Dengan rayuan manis dan tipu muslihat yang cerdik, Ustadz Yahya berhasil menaklukkan hati 5 santri cantiknya itu. Mereka semua terjebak dalam jaring kebohongan yang ia anyam dengan begitu rapi. Namun di balik semua itu, Yahya tidak menyadari bahwa setiap kebohongan akan ada akhirnya, dan bahwa balasan dari perbuatannya sudah menanti di depan mata. Ketegangan mulai merayap di antara kelima gadis tersebut ketika mereka secara perlahan mulai menyadari kenyataan pahit bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang diperdaya oleh Ustadz Yahya. Awalnya mereka merasa istimewa, tapi semakin hari rasa cemburu dan kecurigaan mulai tumbuh. Masing-masing dari mereka mulai memperhatikan gerak-gerik Yahya yang sama terhadap gadis-gadis lain. Diam-diam mereka mulai berbicara satu sama lain, berbisik-bisik di balik pintu yang tertutup rapat. Suatu malam, Zahwa memanggil Halimah ke kamarnya.
Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, wajah Zahwa tampak tegang. "Halimah, aku harus bicara denganmu," katanya dengan suara pelan tapi penuh ketegasan. Halimah menatap Zahwa dengan mata penuh kecemasan. "Ada apa, Zahwa? Kau tampak begitu serius." "Ada sesuatu yang tidak beres dengan Ustadz Yahya," Zahwa melanjutkan. "Aku pikir aku satu-satunya yang dia dekati dengan cara itu, tapi ternyata tidak. Aku tahu dia melakukan hal yang sama padamu dan pada Aisyah, Arafah dan Khadijah juga. Kita semua terperangkap dalam jebakannya." Halimah terdiam. Matanya melebar saat menyadari kebenaran di balik kata-kata Zahwa. "Kau benar. Aku juga mulai merasa ada yang aneh. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia memiliki kuasa atas kita, dan dia selalu menggunakan dalih agama untuk membenarkan perbuatannya." Zahwa mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi kita tidak bisa diam saja. Kita harus menyusun rencana untuk melawannya, atau kita akan terus menjadi korbannya." Malam berikutnya, Zahwa berhasil mengumpulkan Aisyah, Arafah dan Khadijah di salah satu sudut pesantren yang terpencil. Mereka berkumpul dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada yang melihat atau mendengar. Aisyah yang biasanya tenang dan bijaksana tampak sangat gugup. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Aisyah, suaranya gemetar. "Aku pikir aku sedang menjalani takdir yang mulia, tapi sekarang aku sadar bahwa kita semua ditipu. Aku merasa sangat malu," kata Arafah dengan suara lirih. "Aku percaya padanya, padahal dia hanya memanfaatkan kita." Khadijah yang paling muda mulai menangis. "Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan untuk melawan Ustadz Yahya. Dia bisa menghancurkan hidup kita." Zahwa yang paling tegas di antara mereka berusaha menenangkan yang lain. "Kita tidak boleh menyerah. Kita harus menyusun rencana kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang, atau mencari cara untuk mengungkap kebohongannya kepada semua orang. Kita harus bersatu." Namun, rencana mereka tak berjalan mulus seperti yang diharapkan tanpa sepengetahuan mereka. Yahya sudah mencium gelagat pemberontakan ini. Ia merasa ada sesuatu yang telah berubah pada para gadis itu, dan ia tak akan membiarkan dirinya dijatuhkan begitu saja. Suatu malam ketika mereka sedang berbicara diam-diam di kamar Zahwa, pintu kamar tiba-tiba didobrak dengan kasar. Ustadz Yahya berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Matanya bersinar penuh amarah. Tanpa banyak bicara, ia menarik Aisyah keluar dari kelompok itu dengan kasar. "Jadi kalian berani melawan ya?" Yahya berseru, suaranya penuh ancaman. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Jangan lupa, aku memiliki kuasa atas kalian jika kalian mencoba untuk membongkar apa yang terjadi di sini. Aku bersumpah akan membuat hidup kalian lebih menderita daripada yang bisa kalian bayangkan." Aisyah menangis, tetapi berusaha tegar. "Ustadz, kami hanya ingin keadilan. Kami tidak ingin menjadi korban terus-menerus." Yahya menampar wajah Aisyah dengan keras, membuatnya terjatuh. "Keadilan? Hah? Kalian tidak tahu apa-apa tentang keadilan. Kalian hanyalah wanita-wanita bodoh yang tak tahu apa yang terbaik untuk kalian. Aku adalah utusan Allah, dan kalian akan patuh pada apa yang aku katakan, atau aku akan pastikan kalian menyesal selamanya." Ketika melihat Aisyah diperlakukan dengan kejam, rasa takut merayapi hati para gadis itu. Mereka ingin melawan, namun ancaman Yahya membuat mereka bungkam. Rasa ketakutan, ketidakberdayaan, dan kebingungan semakin mendalam di hati mereka. Setelah insiden itu, Yahya memperkuat pengawasan terhadap kelima gadis tersebut. Ia mulai meneror mereka dengan berbagai cara. Ancaman akan dihukum di depan umum, tekanan psikologis dengan mengatakan bahwa mereka akan dikutuk oleh Allah jika melawan, hingga kekerasan fisik yang lebih brutal. Mereka dilarang berbicara satu sama lain, dan setiap gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat. Meskipun begitu, benih pemberontakan di hati para gadis tidak sepenuhnya padam. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari neraka ini adalah dengan tetap bersatu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melawan. Mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Yahya, meskipun itu berarti mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Namun semakin kuat usaha mereka untuk melawan, semakin keras pula Yahya mencoba menundukkan mereka. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, pertarungan antara kebenaran dan kebohongan
Antara ketakutan dan keberanian, antara kehancuran dan penyelamatan kini telah dimulai. Dan mereka sadar, pertarungan ini mungkin tidak akan berakhir dengan damai. Di puncak ketegangan yang semakin memuncak, kelima gadis itu akhirnya mencapai batas kesabaran mereka. Kebohongan, kekerasan, dan teror yang dilakukan oleh Ustadz Yahya membuat mereka tidak tahan lagi. Mereka tahu bahwa mereka harus melarikan diri dari pesantren yang kini terasa seperti penjara. Pada suatu malam yang gelap ketika angin bertiup kencang, Zahwa yang paling berani di antara mereka memanggil keempat gadis lainnya untuk berkumpul di kamarnya. Suasana begitu mencekam, seolah-olah malam itu sendiri tahu apa yang sedang direncanakan. "Kita harus melarikan diri malam ini juga," kata Zahwa dengan tegas. "Jika kita terus bertahan di sini, kita mungkin tidak akan pernah melihat cahaya hari esok. Yahya akan terus menyiksa kita sampai dia bosan. Dan mungkin pada saat itu semuanya sudah terlambat." Aisyah dengan wajah penuh ketakutan namun bersinar dengan keberanian yang baru ditemukan pun mengangguk. "Aku setuju, tapi kita harus hati-hati. Yahya memiliki mata-mata di seluruh pesantren. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Kita tidak punya pilihan lain," ujar Halimah dengan suara parau. "Jika kita tidak mencoba melarikan diri, kita akan mati di sini secara fisik atau mental." Khadijah yang paling muda dan masih sangat takut menggenggam tangan Zahwa erat-erat. "Tapi bagaimana kalau kita tertangkap? Aku takut, Zahwa." Zahwa menatap Khadijah dengan penuh empati. "Kita harus berani, Khadijah. Kita lakukan ini bersama-sama. Dan apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan satu sama lain." Ketika malam semakin larut, kelima gadis itu bersiap-siap untuk melarikan diri. Mereka menggunakan pakaian yang paling sederhana dan membawa apa yang mereka bisa, meskipun hanya sedikit. Dengan langkah hati-hati mereka meninggalkan kamar masing-masing, berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Namun, rencana mereka tidak berjalan lancar. Saat mereka mendekati gerbang pesantren yang sudah ditutup rapat, mereka tiba-tiba dikepung oleh beberapa orang lelaki yang bertugas sebagai penjaga malam pesantren. Ustadz Yahya sudah mengetahui rencana mereka. Ternyata salah satu dari mata-mata Yahya, seorang santri lelaki yang selama ini tak mereka duga, telah melaporkan setiap gerakan mereka. Yahya muncul dari kegelapan, wajahnya penuh amarah yang menakutkan. "Kalian pikir bisa kabur dari sini?" serunya dengan suara yang menggelegar. "Kalian milikku. Kalian akan tetap di sini sampai aku memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kalian." Para gadis hanya bisa menundukkan kepala, ketakutan dan putus asa. Mereka digiring kembali ke kamar masing-masing, dijaga dengan ketat, dan diberi peringatan bahwa usaha pelarian selanjutnya hanya akan membuat keadaan mereka semakin buruk. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, pesantren tiba-tiba diwarnai dengan jeritan ketakutan. Khadijah tidak ditemukan di kamarnya. Zahwa dan yang lain langsung merasa ada yang tidak beres. Mereka berusaha mencari Khadijah, namun tak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada sore harinya, seorang santri lelaki yang sedang mengambil air di tepi sungai menemukan tubuh Khadijah tergeletak di sana dalam kondisi yang mengenaskan. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh luka, dan wajahnya tampak pucat seolah-olah nyawanya telah direnggut dengan kejam. Matanya terbuka menatap langit dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Berita tentang kematian Khadijah menyebar dengan cepat di pesantren, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Para santri lain mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah terjadi di sana, tapi tidak ada yang berani berbicara. Yahya dengan wajah pura-pura sedih menyatakan bahwa Khadijah telah dibimbing ke surga karena dosa-dosanya. Namun di balik sikap tenang Yahya, para gadis yang tersisa, Aisyah, Zahwa, Zalimah, dan Arafah, mengetahui kebenaran yang mengerikan. Khadijah telah dibunuh sebagai peringatan bagi mereka. Ketakutan semakin merayapi hati mereka, tetapi begitu pula tekad untuk melawan. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk mengungkap kebohongan dan kejahatan Yahya sebelum nasib yang sama menimpa mereka. Kini kekuatan telah berubah menjadi kebencian yang mendidih di dalam dada mereka. Mereka tidak hanya takut akan hidup mereka,
tapi juga marah karena kematian Khadijah yang begitu tragis dan tidak adil. Aisyah yang dulu paling taat, kini merasakan amarah yang tak terbendung. Zahwa yang selama ini menjadi pemimpin mereka, merasa bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus bertindak, dan kali ini mereka harus memastikan bahwa Yahya tidak akan lolos dengan kejahatannya. Namun dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan di atas pisau tajam. Satu langkah yang salah dan mereka bisa kehilangan segalanya, seperti yang dialami oleh Khadijah. Dengan tekad yang terlahir dari ketakutan dan kebencian, mereka bersiap untuk pertempuran terakhir mereka melawan kejahatan yang telah merampas tidak hanya kebebasan, tetapi juga kemanusiaan mereka. Di sebuah desa yang terpencil, penduduk mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil tentang pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Yahya. Awalnya mereka menganggap Yahya sebagai seorang ulama yang soleh dan dihormati. Namun lama-kelamaan, ada beberapa hal yang mulai membuat mereka curiga. Terutama di antara 3 sahabat dikenal tajam pengamatannya, Bejo, Slamet, dan Asep. Bejo yang paling tua di antara mereka sering duduk di warung kopi di pinggir jalan, mengamati siapa saja yang datang dan pergi dari pesantren. Suatu hari ia melihat sesuatu yang membuat alisnya mengernyit. Aneh, gumamnya pada dirinya sendiri. Kenapa santri-santri yang datang ke pesantren itu semuanya gadis-gadis muda dan cantik-cantik? Slamet yang kebetulan duduk di sampingnya mendengar keluhan Bejo. Apa maksudmu, Jo? Memangnya ada yang salah dengan santri-santri cantik? Bejo menatap Slamet dengan tatapan penuh arti. Bukan itu, Mat. Coba pikirkan, kenapa Ustadz hanya menerima santri perempuan yang cantik-cantik saja? Apalagi beberapa bulan terakhir aku dengar ada yang bilang bahwa para santri itu dipulangkan dalam keadaan hamil. Tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Aneh kan? Asep yang sedang asyik mengaduk kopinya menatap Bejo dan Slamet dengan serius. Aku juga dengar hal yang sama. Salah satu santri yang baru dipulangkan, anak tetanggaku, pulang dalam keadaan hamil. Ketika ditanya siapa yang melakukannya, dia hanya menangis dan tidak mau berbicara. Ketiganya terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja mereka bagi. Ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka merasa ada yang perlu dilakukan sebelum keadaan semakin memburuk. Malam itu setelah langit mulai gelap, Bejo, Slamet, dan Asep memutuskan untuk berkumpul di rumah Bejo untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Mereka tidak ingin membuat kegaduhan di desa sebelum memiliki bukti yang lebih kuat. Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi di pesantren itu? Tanya Asep dengan suara rendah hampir berbisik. Bejo menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Sep. Tapi yang jelas, kita harus mencari tahu lebih lanjut. Mungkin ada yang bisa kita tanyai. Santri yang sudah pulang mungkin. Selamat setuju. Kita harus hati-hati. Kalau kita langsung menuduh tanpa bukti, bisa-bisa kita malah disalahkan. Tapi kalau memang benar ada yang tidak beres, kita harus melindungi anak-anak gadis kita dari bahaya. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke rumah salah satu santri yang dipulangkan, seorang gadis muda bernama Laila. Ketika mereka tiba, Laila tampak cemas melihat kedatangan mereka. Namun ia mempersilahkan mereka masuk. Laila, Bejo memulai dengan hati-hati. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di pesantren. Kami dengar banyak santri yang pulang dalam keadaan hamil. Apa kau salah satunya? Mendengar pertanyaan itu, Laila mulai menangis. Dengan suara yang gemetar ia bercerita. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini kepada saya. Di pesantren kami selalu diajari untuk patuh kepada Ustadz Yahya, karena beliau katanya keturunan Nabi. Tapi entah bagaimana setiap malam saya merasa ada yang mendatangi kamar saya, tapi saya tidak bisa melihat siapa itu. Ketika saya bangun saya merasa aneh, dan kemudian saya mengetahui bahwa saya hamil. Air mata Laila semakin deras mengalir. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut menceritakan ini kepada siapapun, karena saya takut akan dihukum. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Bejo, Slamet, dan Asep saling berpandangan dengan tegang. Mereka tahu bahwa ini adalah bukti yang mereka cari, tetapi juga menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Ustadz Yahya bukanlah orang biasa.
dan mereka tidak bisa begitu saja menuduhnya tanpa menghadapi resiko besar. Kita harus bawa ini ke kepala desa, kata Asep dengan tegas. Ini sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan Ustadz Yahya terus melakukan ini. Namun Selamat menahan tangan Asep. Tunggu dulu, Sep. Jika kita langsung melapor tanpa persiapan, bisa-bisa kita justru dicap sebagai pembuat onar. Kita perlu strategi. Kita harus mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan mungkin mencari saksi lain yang mau bicara. Bejo mengaku setuju. Aku kenal beberapa orang di desa ini yang anaknya juga pernah menjadi santri di pesantren itu. Mungkin kita bisa mengajak mereka untuk bicara dan bersama-sama melawan Ustadz Yahya. Mereka bertiga tahu bahwa langkah berikutnya sangat penting. Mereka harus berhati-hati, tetapi juga cepat. Karena semakin lama mereka menunggu, semakin banyak gadis muda yang bisa menjadi korban dari kebohongan dan kejahatan Ustadz Yahya. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka bersiap menghadapi pertarungan yang mungkin akan mengguncang seluruh desa. Bejo, Selamat, dan Asep tidak bisa tinggal diam setelah mendengar pengakuan Laila. Mereka tahu bahwa mereka harus masuk ke pesantren Ustadz Yahya dan menemukan bukti yang lebih jelas tentang kebejatan sang ustadz. Malam itu dengan penuh kewaspadaan, ketiganya menuju pesantren yang terletak di perbukitan, bersembunyi di balik pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa saat mengintai, mereka memutuskan untuk langsung masuk ke dalam pesantren. Meski diliputi ketegangan, ketiganya berusaha tampak tenang. Mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ustadz Yahya bukanlah orang yang mudah dihadapi, terutama karena pengaruhnya yang begitu besar di kalangan masyarakat desa. Saat mereka memasuki halaman pesantren, Ustadz Yahya sudah menunggu di depan aula utama. Wajah tenang dan penuh wibawa. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis yang lebih menyerupai senyuman seorang serigala yang siap memangsa. Ada apa kalian datang malam-malam begini? Tanya Yahya dengan suara halus namun penuh ketegangan. Bejo yang biasanya paling berani di antara mereka mencoba berbicara terlebih dahulu. Kami hanya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini, Ustadz. Kami dengar banyak gadis yang dipulangkan dalam keadaan hamil, tapi tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab. Ustadz Yahya tersenyum sinis, matanya menatap tajam ke arah Bejo. Apa kalian meragukan saya sebagai utusan Tuhan? Saya hanya menjalankan tugas saya untuk memimpin mereka menuju surga. Saya memiliki berkah dan hak istimewa sebagai keturunan Nabi. Ketegangan semakin terasa di udara saat Selamat dan Asep saling berpandangan dengan cemas. Mereka tahu bahwa Ustadz Yahya sangatlah licik, dan apapun yang mereka katakan bisa berbalik melawan mereka. Surga adalah milik mereka yang taat, lanjut Yahya, suaranya semakin mendalam. Dan saya adalah pemilik menuju surga itu. Saya bisa membawa siapa saja yang saya pilih ke dalam surga, asalkan mereka bersedia patuh. Namun, sebelum ketegangan semakin memuncak, tiga sosok perempuan muncul dari dalam aula. Mereka adalah Marwah, Hasanah, dan Syarifah, istri-istri Ustadz Yahya yang cantik dan anggun. Dengan gerakan yang halus namun memikat, ketiganya mendekati Bejo, Selamat, dan Asep. Marwah dengan senyuman lembu dan mata yang menggoda mendekati Bejo. Sudah lama sekali sejak ada tamu yang tampan seperti kamu datang ke sini, bisiknya dengan nada manis. Mungkin kamu ingin tinggal sejenak di sini, menikmati malam yang indah bersama kami? Bejo, yang awalnya datang dengan niat penuh amarah dan kecurigaan, tiba-tiba merasa pikirannya mulai kabur. Senyuman Marwah, aroma parfumnya yang memabukkan, membuatnya lupakan tujuan aslinya. Mungkin aku bisa tinggal sebentar, jawabnya dengan suara bergetar. Di sisi lain, Hasanah dengan keanggunan yang luar biasa menggoda Selamat dengan lembut. Kenapa kamu tampak tegang sekali, Selamat? Tidak usah takut. Kami di sini untuk membuatmu merasa nyaman. Bagaimana kalau kamu menginap malam ini? Aku bisa menunjukkan betapa nyamannya tinggal di sini. Selamat yang biasanya tegas merasakan detak jantungnya semakin cepat. Senyum manis Hasanah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Mungkin aku bisa tinggal untuk 1 malam. Sementara itu,
Asep tak mampu menahan diri dari pesona Syarifah. Dengan senyuman yang begitu menawan dan wajah yang bercahaya, Syarifah mendekat. Kamu terlihat lelah, Asep. Mungkin kamu butuh istirahat di sini. Kami akan merawatmu dengan baik. Asep yang selalu paling rasional di antara mereka merasakan dirinya terseret dalam pesona Syarifah. Ia tahu ada yang tidak beres, namun pesona Syarifah terlalu kuat untuk dilawan. Baiklah, mungkin aku perlu sedikit waktu untuk beristirahat, gumamnya. Malam itu, Bejo, Slamet dan Asep menyerah pada rayuan dan godaan para istri Ustadz Yahya. Mereka menginap di pesantren, dan selama 3 hari 3 malam mereka terperangkap dalam dunia penuh nafsu dan godaan. Marwah, Hasanah, dan Syarifah memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, memanjakan mereka hingga ketiganya lupa akan tujuan awal mereka. Setiap malam mereka dimanjakan dengan makanan lezat, minuman yang menenangkan, dan perhatian yang membuat mereka merasa seperti raja. Waktu seakan berhenti, dan segala kekhawatiran yang sebelumnya mereka bawa lenyap begitu saja. Pada hari ketiga, ketika mereka akhirnya tersadar dari mimpi indah yang memabukkan, mereka merasa telah jatuh terlalu dalam. Ustadz Yahya menyebut mereka dengan senyuman lebar, seolah-olah mengetahui bahwa mereka telah takluk. Kalian tampak lebih tenang sekarang, kata Yahya dengan nada ramah. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Pesantren ini adalah tempat yang aman dan suci. Kalian bisa kembali kapan saja jika ingin merasakan kedamaian yang sama. Bejo, Slamet, dan Asep saling berpandangan dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa mereka telah dikalahkan oleh kecerdikan Ustadz Yahya dan pesona istri-istrinya. Namun mereka juga merasa ada sesuatu yang aneh, seperti rasa bersalah yang menghantui mereka. Meski keadaan terlihat damai, dalam hati mereka tahu bahwa ada kebenaran yang telah mereka tinggalkan. Mereka mungkin telah menikmati kedamaian sementara, namun bayangan Khadijah dan para gadis lain yang menjadi korban Yahya tetap membayangi pikiran mereka. Pesantren ini bukanlah surga seperti yang mereka kira, melainkan tempat yang penuh dengan jebakan dan tipu muslihat. Namun untuk saat ini, mereka harus menerima bahwa kedamaian yang mereka rasakan hanyalah kedamaian yang palsu, diciptakan oleh Ustadz Yahya untuk menutupi kebenaran yang jauh lebih gelap. Setelah pulang dari pesantren Ustadz Yahya, Bejo, Slamet, dan Asep merasa bingung dan bersalah. Mereka sadar bahwa mereka telah tergoda oleh rayuan istri-istri Ustadz Yahya dan hampir melupakan tujuan awal mereka. Namun, rasa bersalah dan kesadaran bahwa banyak gadis di desa menjadi korban membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka memutuskan untuk mengadakan musyawarah dengan warga desa untuk mencari solusi. Malam itu di balai desa warga berkumpul. Bejo, Slamet, dan Asep berdiri di depan, mencoba menjelaskan situasi kepada semua orang. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan kebejatan Ustadz Yahya, kata Slamet dengan nada serius. Kita tidak bisa membiarkan dia terus merusak kehidupan anak-anak gadis kita. Asep mengangguk setuju. Aku setuju. Tapi kita harus berhati-hati, Ustadz Yahya punya banyak pengikut, dan dia pandai menyembunyikan semua kejahatannya. Kita butuh bukti yang kuat sebelum bisa menindaknya. Warga desa mulai berbisik-bisik, suasana pun menjadi tegang. Bejo yang biasanya tenang merasakan tekanan ini. Mungkin aku bisa menyelinap kembali ke pesantren dan mencoba mencari tahu lebih banyak, usulnya. Aku akan pergi pada malam Jumat. Ketika Ustadz Yahya mengadakan pengajian sunnah Rasul, aku akan berpura-pura ikut dan mencari cara untuk mengorek informasi. Semua orang setuju dengan rencana itu. Malam Jumat, Bejo berangkat dengan hati yang penuh waspada. Malam Jumat, suasana di pesantren Ustadz Yahya terasa lebih tenang daripada biasanya. Bejo tiba di sana dengan rasa gugup yang sulit disembunyikan, namun ia berusaha tampak tenang. Saat tiba, ia langsung disambut oleh Ustadz Yahya yang berdiri di depan aula, mempersiapkan pengajian sunnah Rasul. Assalamualaikum Ustadz, sapa Bejo dengan sopan. Waalaikumsalam, Bejo, jawab Yahya dengan senyuman tipis. Apa yang membawamu ke sini pada malam yang istimewa ini? Bejo, yang sebenarnya tidak tahu apa itu pengajian sunnah Rasul, hanya bisa tersenyum kikuk.
hanya ingin mengikuti pengajian dan mendapatkan berkah, Ustadz. Ustadz Yahya mengangguk dengan wajah penuh kebijaksanaan. Namun di balik senyuman itu tersimpan kecurigaan. Bagus sekali Bejo. Namun sebelum pengajian dimulai, kau bisa menunggu di dalam. Istri pertamaku Marwah akan menemanimu. Bejo dipersilakan masuk ke ruang tamu. Tempat Marwah sudah menunggu. Ketika melihat Bejo, mata Marwah bersinar dengan semangat yang sulit disembunyikan. Bejo adalah laki-laki yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari ayah yang selalu sibuk dengan para santri muda. Bejo, sapa Marwah dengan senyum lembut namun penuh arti. Sudah lama kita tidak bertemu. Bejo yang awalnya datang dengan niat baik merasa pikirannya mulai terganggu oleh kehadiran Marwah. Ia tahu bahwa ia harus tetap fokus pada misinya. Namun pesona Marwah yang mengingatkan pada malam-malam sebelumnya mulai mengikis tekadnya. Iya Marwah, jawab Bejo mencoba menahan godaan. Aku datang ke sini untuk ikut pengajian. Tapi juga aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di pesantren ini. Marwah menatap Bejo dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan bahwa Bejo bukanlah sekedar tamu biasa malam ini. Bejo, kau tahu bahwa aku selalu jujur padamu? Katanya dengan nada lembut namun tegas. Aku tahu kau mencurigai Yahya. Dan kau benar. Dia bukanlah orang yang kau kira. Bejo terkejut mendengar pengakuan itu. Apa maksudmu Marwah? Marwah mendekat tangannya yang lembut meraih tangan Bejo. Yahya, dia tidak pernah menyentuhku sejak kami menikah. Dia hanya tertarik pada santri-santri muda yang datang ke pesantren ini. Aku sudah lama tahu tentang kebejatannya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bejo merasa hatinya semakin berat. Jadi semua rumor itu benar? Dia benar-benar memanfaatkan para santri? Marwah mengangguk pelan. Air mata menggenang di matanya. Iya Bejo. Dia memanfaatkan statusnya sebagai ustadz untuk mendekati mereka. Dia menjanjikan surga kepada mereka yang mau patuh dan menggunakan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bejo terdiam, berusaha mencerna semua informasi ini. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Marwah melanjutkan dengan suara yang lebih pelan namun penuh makna. Tapi Bejo, aku tahu kau berbeda. Kau adalah laki-laki yang bisa aku percaya, dan aku butuh bantuanmu. Dengan penuh keraguan Bejo bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Marwah mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajah Bejo. Kau harus membantuku mengungkap kebenaran ini kepada dunia. Tapi kau juga harus memberiku sesuatu yang selama ini aku rindukan. Aku butuh kasih sayang Bejo. Aku butuh dirimu. Malam itu Bejo terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi ia tahu bahwa ia harus mengungkap semua kebejatan Ustadz Yahya. Namun di sisi lain ia juga merasa terikat pada Marwah yang selama ini terjebak dalam kesepian dan penderitaan. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, Bejo akhirnya menyerah pada godaan Marwah. Malam itu mereka bersatu dalam hasrat yang membara. Sementara Marwah terus memberikan informasi tentang semua kejahatan Yahya. Ustadz Yahya tidak pernah mencintaiku, bisik Marwah di telinga Bejo. Dia hanya menggunakan kami istri-istrinya sebagai tameng. Sebenarnya dia lebih tertarik pada gadis-gadis muda di pesantren ini. Dia menyalahgunakan agama untuk kepentingannya sendiri. Dengan informasi ini, Bejo merasa semakin yakin bahwa ia harus bertindak. Namun ia juga tahu bahwa tindakan ini akan membawa risiko besar, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Marwah dan para santri lainnya. Setelah 3 hari 3 malam di pesantren, Bejo akhirnya pulang ke desa dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa dibiarkan. Bersama dengan Selamat, Asep, dan warga desa lainnya, Bejo berencana untuk mengungkap semua kejahatan Ustadz Yahya dan membawa keadilan bagi para korban. Namun malam itu ketika ia menceritakan semuanya kepada Selamat dan Asep, mereka juga merasakan beban yang sama.
Mereka tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, namun mereka juga tidak bisa berpaling dari kebenaran yang telah terungkap. Mereka harus melawan, meski itu berarti menghadapi Ustadz Yahya dan seluruh pengikutnya. Pertarungan terakhir belum dimulai, namun Bejo, Selam dan Asep tahu bahwa mereka tidak bisa kembali. Mereka harus maju apapun resikonya, demi keadilan, demi para gadis yang telah menjadi korban kebejatan yang tersembunyi di balik topeng kesucian. Malam itu, suasana di pesantren Ustadz Yahya terasa mencekam. Angin berhembus kencang membawa serta aroma anyir yang membuat bulu kuduk merinding. Para santri yang sebelumnya tampak tenang, kini mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Bisikan-bisikan halus terdengar di sudut-sudut ruangan, seolah-olah ada yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Di tengah malam, suara tangisan tiba-tiba terdengar. Tangisan itu datang dari arah sungai, tempat Khadijah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Para santri yang mendengar suara itu mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini bukanlah tangisan biasa. Ini adalah tangisan Khadijah, arwah yang datang menuntut keadilan. Satu persatu, santri di pesantren itu mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendadak kesurupan, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Ada pula yang melihat bayangan Khadijah berdiri di pojok ruangan, menatap mereka dengan mata penuh dendam. Suasana menjadi semakin mencekam ketika para lelembut dan dahyang desa mulai muncul, mengikuti arwah Khadijah dalam teror yang semakin intens. Ustadz Yahya yang mendengar kabar tentang kegelisahan di pesantrennya keluar dari kamarnya dengan wajah penuh kemarahan. Ia merasa terhina oleh keberanian arwah Khadijah dan para lelembut yang berani mengusik ketenangannya. Dengan penuh kesombongan, Yahya berdiri di tengah aula, dikelilingi santri-santri yang sudah kesurupan. "Arwah Khadijah, kalau kau memang ingin keadilan, hadapilah aku," teriak Yahya dengan suara lantang. "Aku adalah orang yang disegani, utusan Tuhan, pemilik jalan surga. Tidak ada yang bisa melawanku, apalagi roh-roh hina seperti kalian." Yahya mengangkat tangannya membaca ayat suci dengan suara yang keras dan tegas. Ia yakin bahwa kekuatannya sebagai ustadz akan mampu mengusir semua arwah dan lembut yang mengganggu. Namun, saat ia melantunkan doa-doanya, angin kencang bertiup semakin kuat, seolah-olah menertawakan usahanya. Di tengah bacaan ayat suci itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang dingin dan menakutkan. Suara itu datang dari arah para santri yang kesurupan. Mereka yang telah dirasuki oleh arwah Khadijah dan lembut desa mulai bergerak mendekati Yahya dengan mata yang memancarkan kebencian mendalam. Yahya mundur beberapa langkah, merasakan kegugupan yang mulai merayapi dirinya. "Apa yang kalian lakukan? Pergi dari sini!" teriaknya. Namun suaranya mulai terdengar kurang meyakinkan. Santri-santri yang telah dikuasai oleh arwah Khadijah terus mendekat, membentuk lingkaran yang semakin rapat di sekitar Yahya. Dalam lingkaran itu, Ustadz Yahya merasa kekuatannya mulai menghilang. Setiap ayat yang ia baca seolah tidak memiliki efek apapun terhadap arwah-arwah yang semakin ganas. "Ustadz Yahya," terdengar suara Khadijah dari mulut salah satu santri. "Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkanmu? Kau pikir surga yang kau janjikan adalah milikmu untuk dijual? Kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau berikan padaku." Ustadz Yahya kini merasa ketakutan. Ketakutan yang sebenarnya. Pengikut-pengikutnya yang sebelumnya selalu tunduk padanya kini lari ketakutan, meninggalkan dirinya seorang diri di hadapan arwah yang haus akan keadilan. Ustadz Yahya berusaha melarikan diri, namun lingkaran para santri yang kesurupan semakin rapat, membuat tidak bisa kemana-mana. Dalam kegilaan dan ketakutan yang mencekam, Ustadz Yahya merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Para santri yang kesurupan mulai menyerangnya dengan kekuatan yang bukan milik mereka. Setiap pukulan, setiap cakaran membuat Yahya semakin lemah dan tak berdaya. "Aku adalah utusan Tuhan. Kalian tidak bisa menyentuhku," teriak Yahya dengan suara serak. Namun tidak ada yang peduli. Arwah Khadijah dan para lelembut sudah bertekad untuk menuntut keadilan, dan mereka tidak akan berhenti sampai Yahya menerima hukuman yang setimpal. Akhirnya tubuh Yahya yang lemah terjatuh ke tanah, penuh dengan luka dan darah. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terseret ke arah sungai yang dalam. Di tepi sungai, Yahya masih berusaha memohon ampun, namun tidak ada yang mendengarkan. Tubuhnya yang penuh dosa akhirnya jatuh ke dalam sungai, diseret oleh arus yang sangat kuat.
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mayat Yahya. Beberapa mengatakan bahwa tubuhnya dimakan oleh buaya-buaya sungai, sementara yang lain percaya bahwa ia ditelan oleh ular besar penunggu sungai. Namun yang pasti, Ustadz Yahya yang sombong dan penuh dosa tidak akan pernah ditemukan lagi. Dan malam itu, pesantren yang dulunya penuh dengan kebohongan dan kebejatan akhirnya dibersihkan oleh kekuatan arwah Khadijah yang menuntut keadilan. 3 bulan telah berlalu sejak kematian tragis Ustadz Yahya, dan pesantren yang pernah dipenuhi dengan suara santri-santri mengaji kini kosong dan terbengkalai. Warga desa yang dulunya percaya penuh pada Ustadz Yahya kini mulai sadar bahwa mereka telah ditipu dan dimanipulasi oleh seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin spiritual. Mereka lebih memilih hidup damai, jauh dari tipu muslihat yang mengatasnamakan agama. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang ulama bernama Jamal datang ke desa. Ia mengaku sebagai saudara almarhum Ustadz Yahya dan juga mengklaim sebagai keturunan Nabi dari Timur Tengah. Jamal membawa janji-janji yang sama seperti yang pernah dibawa oleh Yahya, menjamin surga bagi siapa saja yang mau membangun kembali pesantren yang telah lama ditinggalkan. Warga yang mendengar ceramah Ustadz Jamal hanya diam. Tidak ada yang menanggapi atau menyambutnya dengan antusias. Mereka masih trauma dengan kejadian yang telah menimpa mereka dan tidak ingin terjebak lagi dalam kebohongan yang sama. Ketika ceramah Ustadz Jamal berakhir, Bejo yang kini resmi menikahi Marwah mendatangi sang ulama bersama istrinya. Marwah, Hasanah, dan Syarifah sudah berjanji tidak akan ada lagi korban dari keluarga almarhum Ustadz Yahya. Bejo menceritakan semua yang terjadi tanpa menambah atau mengurangi, menjelaskan bagaimana Ustadz Yahya telah menipu dan menyakiti begitu banyak orang. Namun Ustadz Jamal tetap bersikeras. Pesantren ini harus dibangun kembali, katanya dengan suara tegas. Ini adalah amanah dari almarhum Ustadz Yahya, dan saya akan melanjutkan perjuangannya. Saya menjamin surga bagi siapa saja yang mau membantu. Bejo merasa ada yang tidak beres dengan Jamal. Wajah ulama itu tampak penuh nafsu ketika ia memandangi Marwah. Ketika Jamal akhirnya mengungkapkan niatnya untuk memiliki Marwah sebagai istrinya, Bejo tidak bisa lagi menahan marah. Marwah adalah istriku. Kau tidak berhak untuk menyentuhnya, teriak Bejo dengan marah. Ustadz Jamal hanya tersenyum licik. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Bejo. Aku adalah ulama yang disegani di kotaku. Pesantren ini adalah aku, dan begitu juga dengan Marwah. Ketegangan semakin meningkat. Warga yang mendengar pertengkaran itu berkumpul. Tetapi Ustadz Jamal tetap bersikeras bahwa ia memiliki hak atas pesantren dan segala yang ada di dalamnya termasuk Marwah. Namun, warga desa yang kini telah sadar akan kebohongan keluarga Ustadz Yahya bersatu untuk menolak kehadiran Jamal. Saatnya keluarga Ustadz Yahya pergi dari desa ini, kata salah satu warga dengan tegas. Kami tidak akan membiarkan ada korban lagi. Ustadz Jamal yang merasa dirinya tak terkalahkan pergi dengan marah setelah diusir oleh warga. Namun dalam dendam dan niat jahatnya masih tersisa. Malam itu ia berencana meninggalkan desa, namun tidak sebelum membawa Marwah dengan paksa. Dengan mobil mewahnya ia melaju cepat di jalan yang berkelok-kelok menuju desa. Tiba-tiba di tengah jalan yang gelap muncul sosok Khadijah. Arwahnya berdiri dengan gaun putih, menatap langsung ke arah Ustadz Jamal. Jamal menginjak rem dengan keras, namun mobilnya tetap melaju tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menariknya. Ustadz Jamal berteriak, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Ustadz Yahya, namun tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Sosok Khadijah semakin mendekat, wajahnya penuh dengan dendam yang membara. Jamal merasakan ketakutan yang luar biasa, namun sudah terlambat. Mobilnya keluar dari jalan, terjun dalam jurang yang dalam, menabrak bebatuan dan akhirnya meledak. Tubuh Ustadz Jamal terbakar habis dan suaranya menghilang dalam kobaran api. Tidak ada yang tersisa dari dirinya. Dan arwah Khadijah pun akhirnya mendapat keadilan yang selama ini dia tuntut. Dengan kematian Ustadz Jamal, warga desa akhirnya merasa lega. Mereka sadar bahwa kebenaran bukan datang dari orang yang mengaku suci, melainkan dari hati nurani yang bersih. Pesantren yang dulu menjadi pusat kejahatan akhirnya dibiarkan runtuh, menyatu kembali dengan alam. Bejo bersama Marwah, Hasanah, dan Syarifah memulai hidup baru yang damai. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu yang kelam dan memilih untuk membantu warga desa dengan cara yang lebih tulus dan jujur. Dan cerita pun selesai.
Cerita ini pun berakhir dengan ketenangan yang kembali menyelimuti desa. Namun, setiap kali ada orang yang mencoba mengusik ketenangan itu dengan kebohongan dan tipu muslihat, arwah Khadijah akan selalu siap menuntut keadilan, menjaga agar desa itu tetap dalam damai dan kebenaran. Dan cerita pun akhirnya selesai. Oke, ini cerita kayak gini kayaknya diangkat dari kisah nyata ya. Soalnya di Indonesia juga banyak yang banyak ustadz-ustadz kayak gini sih. Ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, apalagi yang berbalut dengan agama. Ya kita harus lebih hati-hati dalam memilih guru atau memilih ahli spiritual, karena bisa jadi ya seperti itulah. Dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.